Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim An-Naisaburi dari TI2B ingin menjelaskan tentang konfigurasi dasar router mikrotik, ya, langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, contoh seperti ini ya, IP address-nya adalah 0.0.0.0, maka router tersebut sudah terreset. Kemudian connect. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengaktifasi interface WLAN ya. Nah, yang pertama, sebelum mengaktifkan WLAN tersebut, kita mengkonfigurasikan akses pointnya pada WiFi sumber ya, akses point sumber. Sini saya menggunakan akses point, saya di sini menggunakan WiFi hotspot HP. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan interface WLAN. Di sini caranya adalah klik pada menu wireless, kemudian klik nama WLAN-nya. Di sini namanya adalah WLAN 1, kemudian checklist. Nah, ini jika tidak ada tanda silang maka WLAN tersebut sudah aktif ya. Kemudian membuat security profile-nya, add, kemudian nama bebas, contoh saya menamai dengan security. Kemudian untuk modenya yaitu dynamic key, authentication tipenya WPA PSK dan juga WPA 2 PSK di checklist. Setelah itu unique cache, kemudian group, TKIP-nya juga di checklist. Nah, untuk WPA sama WPA 2 preset key itu adalah password dari access point sumber. Berarti karena di sini maksud dari itu adalah password dari WiFi sumber tersebut. Jadi kan saya di sini menggunakan hotspot handphone, maka saya menggunakan password hotspot handphone tersebut. Kemudian klik apply, lalu OK. Kemudian setelah membuat security profile, kita kembali ke menu interface. Setelah itu klik 2 kali pada WLAN. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi station wireless mikrotiknya. Pada menu ini kita pilih scan. Kemudian karena kita menggunakan WLAN 1 maka interface-nya adalah WLAN 1. Kemudian start. Sini cari SSD yang digunakan sebagai access point sumbernya. Sini kan access point sumbernya adalah pengen WiFi ya. Kemudian klik pada SSD-nya, klik SSD yang digunakan sebagai sumbernya. Lalu setelah itu connect. Nah, lalu di sini ya sudah tertulis ya SSD access point sumbernya. Kemudian security profile-nya pilih security profile yang sudah dibuat tadi pada menu security profile. Sini saya menggunakan security karena namanya security ya. Kemudian apply, lalu klik OK. Jika muncul tanda error, maka konfigurasi tersebut dalam keadaan berjalan atau running. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi DHCP client ya. Maksud dari mengkonfigurasikan DHCP client tersebut adalah untuk meminta IP address otomatis lengkap dan juga gateway dan DNS pada access point sumber. Kemudian caranya adalah klik IP, kemudian pilih DHCP client. Setelah itu klik DHCP client, kemudian klik tanda plus tersebut, kemudian interface-nya WLAN dan apply, lalu OK. Nah, kemudian kita nyalakan atau enable interface-nya. Di sini kan terdapat tanda silang, berarti belum ter-enable ya.
dan enable. Nah, kemudian tunggu statusnya sampai bound. Nah, jika sudah statusnya sudah tertulis bound, maksud dari bound ini adalah sudah mendapatkan IP address otomatis dari access point sumbernya. Lalu langkah selanjutnya adalah konfigurasi firewall net MikroTik-nya. Fungsi dari mengkonfigurasikan firewall netnya tersebut adalah menerjemahkan IP lokal ke IP publik sehingga router bisa digunakan untuk berinternet. Jadi caranya adalah klik IP, kemudian firewall, setelah itu klik menu NAT, setelah itu add. Nah, sini kita mau chainnya adalah chain Scranet ya. Lalu out interface-nya yaitu bulan 1 karena tadi kita menggunakan bulan. Setelah itu untuk action kita menggunakan masquerade, kita menggunakan topengnya. Setelah itu apply, kemudian klik OK. Untuk membuktikan router tersebut sudah terhubung dengan atau bisa digunakan untuk internet, kita cek terlebih dahulu dengan klik new terminal. Kemudian kita coba ping dengan meminta ping ke Google. Nah, di sini Google membalas ping yang dikirimkan oleh router Anda, berarti router tersebut sudah dapat digunakan untuk berinternet. Kemudian yang selanjutnya adalah konfigurasi IP lokal. Fungsi dari itu adalah memberikan konfigurasi IP kepada komputer kliennya. Caranya adalah ke IP, kemudian klik addresses. Nah, di sini klik add. Nah, pada address tersebut bebas menggunakan bebas mengisi IP-nya. Contoh di sini dengan sesuai ketentuan soal, maka di sini saya menggunakan 50 kemudian NIM dua belakang NIM, kemudian versi 34. Setelah itu kita menggunakan Ether 2. Terus ini kok ada Ether ada yang miring dan juga ada yang berdiri. Untuk yang miring itu adalah tidak terhubung atau kabelnya itu tidak tercolok ya pada PC atau laptop. Di sini saya menggunakan Ether 2, kemudian apply, kemudian OK. Kemudian langkah selanjutnya mengkonfigurasi DHCP server. Fungsi dari ini adalah memberikan konfigurasi IP address otomatis beserta gateway dan juga DNS kepada komputer klien, sehingga klien tidak melakukan konfigurasi IP address secara manual. Langkahnya bagaimana? Yaitu dengan cara klik IP, kemudian DHCP server. Setelah itu pilih DHCP setup. Nah, di sini kita tadi kan menggunakan Ether 2. Nah, kemudian klik next. Sesuaikan dengan IP addressnya yang sudah dibuat tadi, DHCP DHCP addressnya. Kemudian klik next, kemudian next. Kemudian next. Untuk list time yaitu 10 menit bebas. Untuk defaultnya adalah 10 menit. Nah, kemudian kita ke menu Open Network and Sharing Center, dan jangan tetap setting. Nah, di sini kan internetnya masih unidentification network, berarti belum terhubung ya.
Nah, sini kan masih belum 50-50-89. Kita disable terlebih dahulu. Nah, maka di sini akan otomatis keluar ya winbox-nya. Dan klik kanan properties. Kemudian IPv4-nya saya ganti ke Optane. Kemudian OK. Lalu setelah itu enable. Lalu reconnect kembali. Jika sudah reconnect, nah di sini IP tempat addressnya sudah berganti dengan IP address yang kita buat tadi, yaitu 50.50.89.254. Nah, setelah itu kita coba untuk berinternet terlebih dahulu. Saya di sini matikan terlebih dahulu IP addressnya, IP sumbernya, untuk bukti bahwa router tersebut bisa digunakan, sudah bisa digunakan untuk berinternet. Di sini saya akan mencoba menggunakan internet tersebut menuju Maps, dan di sini berhasil ya. Router sudah bisa terhubung dengan internet. Coba membuka YouTube, apakah bisa? Dan bisa, berarti sudah router bisa terhubung dengan internet. Jadi konfigurasi dasarnya sudah berhasil. Demikian, saya Iman Asyaburi, mohon maaf bila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.